warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, salah satu mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen, kelas MA 19A2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum, SEMM. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang salah satu materi komunikasi, yaitu komunikasi efektif. Simak baik-baik ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang komunikasi efektif, kita harus tahu dulu apa pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi dari komunikator atau si pemberi pesan kepada komunikan atau si penerima pesan. Sekarang kita lanjut membahas komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Menurut Harjana tahun 2003, komunikasi dapat efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan, dan pesan tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan dalam hal itu. Dengan komunikasi efektif, seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, perasaan, kepercayaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dari komunikasi efektif adalah untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback atau timbal balik yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Agar kita dapat berkomunikasi secara efektif, kita harus memahami unsur-unsur dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada komunikator atau si pengirim pesan. Nah, komunikator ini sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan sumber atau awal terjadinya suatu komunikasi. Unsur yang kedua adalah komunikan atau si penerima pesan. Nah, yang ketiga ada media. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi, berupa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, sandi, dan lain sebagainya. Unsur yang keempat adalah pesan, yaitu isi komunikasi yang berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Unsur yang terakhir adalah tanggapan, yaitu bentuk feedback atau timbal balik sebagai respon atas penerimaan pesan. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi penting dari komunikasi efektif. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu untuk memberitahukan sesuatu berupa pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekspresi, yaitu sebagai ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol,
untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Fungsi yang keempat adalah fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan antara komunikator dan komunikan. Fungsi yang kelima adalah fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi bisnis atau usaha yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Yang selanjutnya ada prinsip dasar dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu respect, yaitu perasaan positif atau penghormatan kita terhadap lawan bicara kita. Yang kedua adalah empati, yaitu di mana kemampuan kita dalam menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain. Jadi kita merasakan apa yang sedang dirasakan oleh lawan bicara kita. Misal dia sedang bersedih, kita juga ikut bersedih. Prinsip yang ketiga adalah dapat didengar, di mana makna pesan harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. Prinsip yang keempat adalah jelas, di mana pesan yang kita sampaikan harus jelas. Prinsip yang terakhir adalah rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati yang dimaksud adalah kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan kita menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya saya akan menyebutkan hambatan-hambatan dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu perbedaan status sosial antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, seorang karyawan yang harus tunduk atau patuh terhadap apa yang dikatakan oleh atasannya, sehingga karyawan tersebut takut untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya. Hambatan yang kedua adalah problem semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan, seperti kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam penulisan yang dapat menimbulkan salah pengertian atau penafsiran, sehingga nantinya dapat menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Hambatan yang ketiga adalah distorsi persepsi, yaitu perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Hambatan yang keempat adalah perbedaan budaya. Hambatan yang kelima adalah gangguan fisik dan gangguan lingkungan. Contohnya seperti suara riuh orang-orang, atau suara petir, suara hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Hambatan yang keenam adalah keterbatasan saluran komunikasi, yaitu gangguan yang disebabkan pada media yang digunakan untuk melancarkan komunikasi. Contohnya, sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang, tenggelam, dan gambar yang buram. Hambatan yang ketujuh atau yang terakhir adalah tidak adanya tanggapan atau feedback. Pembahasan yang terakhir adalah tentang etika dalam berkomunikasi. 1. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau mencaci. 2. Tidak menggunakan kata-kata yang menyesatkan. 3. Tidak memasuki daerah privasi orang lain. 4. Tidak membocorkan informasi yang dipercaya. 5. Tidak menggunakan isyarat nonverbal yang tidak sesuai di lingkungan setempat karena bisa menyebabkan perselisihan. Sekian pembahasan tentang komunikasi efektif dari saya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini karena saya juga masih tahap pembelajaran. Terima kasih untuk yang sudah mau menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga bisa bertemu lagi di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.